dan teman aku Gina dalam program spesial Ramadan Talk bersama narasumber yang wanita soleha. Kita kedatangan tamu wanita soleha ya Gina ya, yaitu Kakak Sally Regita Lestiana SP. Apa kabar Kak Sally? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur deh. Kak Gina udah lama nungguin aku ya. Lumayan. ya ini begini dari tadi nih. Aku kirain tadi Gina udah dibawain Kak. Belum kan setia yang nunggu Tias. Maaf ya Kak, anak lama ya Kak. Oke, siap. Oke, Kak Sally itu mau hari ini bawa tema apa? Hari ini kita coba bahas ya terkait dengan Ramadan vibes. Vibes itu kan gitaran ya. Kita coba bawa gitaran apa sih yang dibawa sama Ramadan ini sehingga kita nanti bisa tahu seluk-beluk Ramadan supaya Ramadan kita berkualitas dan bisa produktif ya. Ramadannya produktif gitu. Masya Allah. Kak Sally sebelumnya boleh minta perkenalan diri dulu? Biar sobat BND Iya. tahu siapa Siapa sih Kak sebenarnya. Oke, mau kenal sejauh mana nih? Jauh-jauh. Oke, perkenalin ya semuanya sahabat BN Radio ya. Iya, Ya, sahabat sahabat BN BN Radio. Saya Sally Regita Lestiana, panggil saja Sally. Kalau mau lebih dekat bisa follow Instagramnya @sallyregita ya. Saya sekarang ngajar ya, kerjanya di SD IT Alam Biruni sebagai guru tenaga pendidik dan kemarin alumni UBB juga ya, angkatan 2014, 2 tahun yang lalu wisudanya, dan aktivitas sekarang ya bisa dibilang lebih sering ngisi kajian, jadi narasumber gitu kan, apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah luar biasa, alhamdulillah sebuah nikmat yang bisa berbagi ya sama kawan-kawan semuanya di Bangka Belitung gitu. Berarti aktivitas kakak selain apa tadi guru ya? Iya, tenaga pendidik. Iya, Jadi berarti sering narasumber juga. ngisi-ngisi Iya. acara. Alhamdulillah, itu masih dipakai orang. Terus ngisi acaranya di mana aja kak? Oke, kita ada kajian rutin ya, dan sekarang saya diamanahkan sebagai ketua PKS muda di Bangka, Kabupaten Bangka ya. Masya Allah. Jadi nanti kita akan coba tawarkan, mungkin bisa kerjasama ya sama BN Radio, gitu kan kita ngisi di sini, atau nanti saya coba tawarkan promosikan ada beberapa agenda Ramadan nih, kita bisa combine nantinya insya Allah. Kalau kawan-kawan sahabat BN Radio ya, BN Radio pengen gabung, nanti kita kasih tahu apa saja boleh program tuh. Ramadannya. Boleh. Biar Ramadannya bisa produktif ya. Ya, karena kan selama Ramadan ini harus tetap produktif Iya, ya. bener banget. Kak Sally dulunya di UBB ikut organisasi apa kalau boleh tahu? Oke, alhamdulillah organisasinya di Lembaga Dakwah Kampus sebagai ketua kemuslimahannya, terus juga di FSLTK-nya Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampusnya di bagian kemuslimahannya juga, wakil ketuanya di kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimnya, di eksternalnya sebagai kemarin menjabat juga di bidang kemuslimahannya juga, yaitu bidang perempuannya, dan alhamdulillah sekarang sebagai instruktur dan sekarang diamanahkan jadi ketua PKS muda ya Bangka, Kabupaten Bangka, seperti itu. Juga banyak ya. Berarti aku anggota LDK aja kak. Oh iya gitu. Tapi baru ketemu sekarang ya. Ternyata kita jarang Satu ketemu ya. kampus ya berarti Iya, ya. satu Iya, kampus. sama-sama Beda ya. jurusan ya. Iya, Kak? saya jurusan agroteknologi Iya, ya. saya jurusan agribisnis. Tetanggaan. Oke deh kak, langsung mulai aja kak temanya. Materinya silakan. Oke, ini talk show atau gimana maunya? Langsung ya? Iya, langsung. Oke. Baik, kawan-kawan BN Radio semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, hari ini masih bisa bertemu ya dengan sahabat BN Radio semuanya, dengan Dini, dengan Gina. Alhamdulillah semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita bisa berbagi kebaikan, apalagi di bulan Ramadan yang Masya Allah kalau misalkan kita tahu kebaikan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan itu banyak sekali yang harus kita syukuri. Itu kan banyak hadis mengatakan bahwa ketika kita mengerjakan amalan wajib, itu pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali gitu kan. Sedangkan ketika kita mengerjakan amalan sunnah, itu pahalanya setara dengan pahala amalan wajib. Nah, itu salah satu fadilahnya kalau misalkan kita tahu. Jadi hadirnya Ramadan ini harusnya kita syukuri ya.
kita syukuri, kita banggakan karena sejatinya bulan Ramadan ini lebih mulia ya, lebih mulia dari materi duniawi, lebih berharga dari nikmat keluarga yang kadang terus menerus Allah kasih sama kita gitu kan. Kita tuh kadang lupa nih bersyukur sama Allah gitu kan. Kadang tiap tahun itu Ramadan hanya dijadiin sebagai tradisi, sebagai rutinitas yang kadang pun kita mengeluh dengan akan hadirnya Ramadan ini gitu kan. Padahal Allah itu kasih bulan Ramadan itu sebagai panennya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, panennya pahala agar kita bisa nabung nih untuk bekal kita di akhirat seperti itu. Ya kadang kita lupa untuk mensyukuri hadirnya Ramadan. Bahkan kita mencaci ya, lah datanglah Ramadan pulih, lah banyak pulih pengeluaran ya. Untuk lagi puasa lu beli baju, lu beli apa gitu kan ya. Baru mulai ya Kak. Iya. Puasa kedua udah mikirin lebarannya Iya, kan. Udah mikirin amalnya. Jadi kita harus bisa pahami Ramadan ini dengan sebaik mungkin agar kita jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Kata Allah itu kan dalam Quran surat Ibrahim itu, kalau kita bersyukur itu maka nikmatnya itu akan ditambah sama Allah. Tapi kalau misalkan kita kufur nikmat sama Allah, ya artinya kita tidak mensyukuri sama apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah memberikan peringatan kepada kita. Azab Allah itu sangatlah pedih seperti itu. Maka kita harus bersyukur ya, karena setiap datang bulan Ramadan itu tidak ada yang lebih bergembira nih terhadap bulan Ramadan ini, terhadap hadirnya bulan Ramadan itu, kecuali kalau misalkan manusianya itu ada iman di dalam hatinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di setiap dalam bahasa Al-Qur'an itu ada ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam gitu kan. Allah perintahkan dan Allah panggil kita dengan hai orang-orang yang beriman. Artinya ketika orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak bergembira dengan hadirnya Ramadan, bahkan mencaci akan hadirnya Ramadan, nah patut dipertanyakan keimanan kita nih kemana nih sebenarnya ya Kak? Iya betul banget tuh. Nah itu ya bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Dan sabda Nabi juga mengatakan bahwa man samara Ramadan imanan wahtisaban gitu kan. Landasannya adalah iman. Setiap perbuatan itu alasannya adalah iman. Maka perlulah ya bagi kita, kalau misalkan kita merasa bahagia datangnya Ramadan, berarti jelas bahwa ada iman di dalam diri kita gitu kan. Semakin besar bahagianya ketika kita menyambut Ramadan, artinya semakin besar pula imannya gitu kan. Makin lama bahagia kita ketika hadirnya bulan Ramadan, maka insya Allah makin istiqomah keimanan yang ada pada diri kita seperti itu. Makin lama juga bahagianya sampai nanti kita akhir Ramadan 30 hari ke depan nantinya. Dan ketika berakhirnya bulan Ramadan, artinya ketika Ramadan sudah usai, sudah mau balik lagi ke bulan selanjutnya, kita bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Maka benar ya, makin benar dan makin sejati pula iman kita seperti itu. Maka kebahagiaan kita terhadap datangnya bulan Ramadan itu adalah salah satu bentuk ya. Kalau misalnya saya bilang tuh, kalau kita bahagia tuh terhadap datangnya bulan Ramadan, apalagi terhadap amal-amal lain yang kita sering lakukan, itu adalah salah satu bentuk ekspresinya iman. Ya, iman itu kan nggak bisa dilihat ya. Mungkin namanya aja iman, misalnya nama orang iman, tapi bukan itu ya konteksnya. Iman itu tidak bisa terlihat, tapi dirasakan di dalam hati ya. Lalu diamalkan oleh amal, gitu kan. Terus diucapkan dalam ucapan seperti dilisankan, tapi iman semuanya ada di dalam hati, tidak bisa terlihat. Tapi kita bisa mengekspresikan iman itu dengan bahagianya kita ketika hadirnya bulan Ramadan, itu salah satunya. Terus juga kita bahagia nih ketika buka puasanya itu bukan karena udah buka puasa nih gitu kan ya, udah makan nih gitu kan ya, makannya enak-enak ya. Tapi lebih kepada bahagianya terhadap ibadah-ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Malam-malamnya kita berkah, malam-malam puasanya kita berkah, siangnya pun harusnya penuh dengan kebaikan yang kita isi. Karena itulah orang beriman itu selalu bahagia seperti itu. Aku juga mau tanya ini buat Kak Sally, tanda rasa bersyukur itu kayak gimana sih Kak, biar kita tuh bersyukur. Terus kadang kita tuh ngeluh ya Kak. Iya suka ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Misalnya kayak contohnya ya,
misalnya, oh ya ampun gaji kita dikit amat ya, dan seandainya ya gaji kita dikit amat ya dibandingkan orang-orang di luar sana, gimana sih Kak rasa bentuk rasa syukur kita dalam hati kita kayak gimana, apa ya, untuk diri sendiri gitu Kak rasa syukur kita gitu. Kalau konteksnya gaji ya harusnya kita merasa cukup ya. Kadang kebutuhan kita itu terhadap dunia itu bukan kebutuhan sih, lebih keinginan ya. Nah kita harus bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan kita. Kalau kita udah tahu kebutuhannya, harusnya kita harus merasa cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Kalau tidak merasa cukup, artinya kita harus effort kerjanya harus lebih lagi gitu kan ya. Terus juga tanda syukur kita ya tadi kita harus bisa merasakan bahwa lihat ke bawah, lihat ke bawah, berarti ada orang yang lebih susah daripada kita, gitu kan ya. Kalau misalkan kita lihat ke atas terus ada orang yang enak-enakan, gitu kan, kita nggak bisa tuh memunculkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Apalagi nih kalau misalkan kalau kita lihat konteksnya bangun tidur tuh harusnya kita udah syukur, gitu kan ya. Masih dikasih hidup ya? Iya, masih dikasih hidup, masih dikasih oksigen. Bahkan ketika kita nggak ada lagi oksigen ya, misalkan dalam sepersekian detik saja itu kita udah binasa gitu kan. Bahkan ada orang yang sakit beli nih oksigennya. Nah itu kita harus sering-sering lihat ke bawah agar rasa syukur kita terus bertambah dan kita tidak kufur nikmat terhadap nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Masya Allah, jawaban dari Kak Sally buat tenang hati ya Bun. Alhamdulillah ya. Terus aku juga mau tanya Kak, amalan-amalan apa saja sih selama bulan Ramadan biar pahalanya itu mengalir terus ke kita Kak? Oke, kalau terkait dengan amalan nih, kalau boleh nggak kalau saya menganalogikan Ramadan itu sebagai travelingnya orang Muslim ya. Soalnya sebagian ulama itu sering kali menganalogikan Ramadan itu seperti traveling ya. Atau bahasa kerennya itu adalah siyahah ya. Siyahah itu mu'min asyam gitu kan. Travelnya orang beriman itu adalah puasa Ramadan. Nah, kalau kita biasanya mau travel itu ya kita harusnya bisa prepare sebisa mungkin cari jadwalnya itu jauh-jauh hari, persiapannya jauh-jauh hari, cari tripnya yang harusnya penuh dengan kesan biar enjoy, have fun gitu kan. Apalagi kita merencanakannya agar tujuannya membuat kita bahagia ya, tujuannya membuat kita bahagia dan tentunya menjadikan travel yang kita jalani itu sebagai travel yang berkualitas seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan bulan Ramadan ini sebagai travelingnya orang-orang yang beriman, ada beberapa tips nih yang mungkin nanti akan saya kasih sama kawan-kawan semuanya untuk bisa menikmati travel Ramadan itu bagaimana caranya seperti itu. Mau dengar ya kira-kira? Nah, sebelum Kak Sally melanjutkan tipsnya apa aja sih kira-kira travelnya itu, ya tetap stay tune di 90.5 FM BN Radio, The Real Radio News and Entertainment. BN Radio 90.5 FM, The Real Radio News and Entertainment. Balik lagi ketemu aku bareng Saya Gina dan Tias Andini untuk menemani Sobat BN Radio dalam program Ramadan Talk sampai pukul 16 sore nanti. Tadi kita udah udah cerita-cerita juga ya bareng Kak Sally. Oke Kak Sally, tadi ada tips travel atau apa tadi ya? Silakan dilanjutkan Kak Sally. Lanjut ya. Jadi kita coba untuk supaya Ramadan ini lebih berkualitas gitu kan. Para ulama itu sering menyebutkan bahwa Ramadan itu seperti traveling ya, traveling karena traveling itu kalau bahasa Arabnya adalah siyahah gitu kan. Siyahatul mu'minin asyam gitu kan ya. Travelnya orang beriman itu adalah puasa Ramadan. Artinya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau misalkan kita mau travel ya, artinya traveling, harusnya ada persiapan yang harus kita lakukan supaya apa? Travel kita itu kan traveling itu tujuannya untuk mencari kebahagiaan ya, untuk mencari kebahagiaan, have fun gitu kan ya. Agar tripnya ini sukses itu kan harus ada planning, perencanaan supaya berkualitas. Nah, tips travelnya
untuk kita melewati Ramadan ini gimana aja gitu kan ya. Hampir sama sebenarnya Tips ketika kita ala Kak Sally. Aduh ya sebenarnya ya. ya hampir sama ya sebenarnya. Tips ketika kita pengen traveling untuk mencari sebuah hiburan gitu kan ya, ketika kita mau melewati bulan Ramadan ini. Yang pertama ya, kalau misalkan awal-awal kita traveling itu kan niatan punya traveling itu kita pasti searching dulu ya, searching terkait dengan agen mana nih yang harus kita pilih gitu kan ya, terus agen mana nih yang harus kita pakai nantinya. Kita searching, pastinya kita kepoin dulu gitu kan ya, terus kita bandingin harganya, terus kita cari program-programnya nih apa aja nih kan. Kalau misalkan kita mau travel umroh misalkan ya, umroh, semoga kita bisa umroh ya nanti insyaallah dalam keadaan puasa suci insyaallah, doanya mustajab nih, insyaallah umroh dan haji insyaallah dari kemudian hari. Terus kita cari programnya, cari fasilitasnya, cari kualitasnya yang mana, agar apa, umroh kita itu nantinya berjalan dengan maksimal gitu kan, dengan lancar gitu kan ya. Jadi pun dengan ketika kita mau travel di bulan Ramadan itu kan harusnya kita pilih nih program apa sih yang harus kita jalani nantinya ketika kita berpuasa gitu kan. Kita harus cari komunitas nih, komunitas mana nih yang harus kita pilih agar nanti kita bisa bareng-bareng ngerjain dan melewati Ramadan ini dengan sebaik mungkin gitu kan ya. Kalau mungkin ada orang travel yang backpacker gitu kan ya, tanpa persiapan tiba-tiba langsung langsung go aja, langsung pergi aja gitu kan. Tapi pilih dulu nih, kalian semua ini pilih maksudnya terus golongan orang yang backpackeran atau yang butuh perencanaan yang matang gitu kan ya, butuh planning yang matang. Kalau saya nggak bisa backpackeran, bisa nyesek nih ya. Aku butuh perencanaan yang matang. Iya, butuh perencanaan yang matang. Ya beberapa bulan sebelumnya sama dengan Ramadan kita harus pilih program yang harus kita rencanakan dan travel agen Ramadan mana nih yang harus kita jalani, ikuti gitu kan. Terus komunitasnya, karena apa, ketika kita bareng-bareng, kalau kita misal aku nanti ketika mau Ramadan mau ke masjid ini, ikutin program kerja di masjid ini, atau program Ramadan di masjid ini gitu kan, atau mau ikut program Ramadan di komunitas ini gitu kan. Harusnya kita mengikuti apa yang sudah mereka rencanakan gitu kan. Mereka menjadi tour guide kita gitu kan. Karena apa? Semua rencana mereka tuh pastinya baik ya, pastinya baik. Nah, dan juga ketika kita bergabung sama mereka, artinya kita berjamaah nih, bareng-bareng nih kan. Karena berjamaah itu berkahnya luar biasa, bareng-bareng itu luar biasa daripada kita sendirian. Kalau misalkan kita sendirian, ketika melewati travelingnya Ramadan, pasti bakal bosan, garing, krik-krik gitu kan. Jadi ya kita harus cari orang-orang yang bisa menguatkan kita, ada yang mengingatkan kita gitu kan, terkait dengan travelingnya kita di bulan Ramadan seperti itu. Kita harus dikelilingi sama orang-orang yang salih dan salihah. Nah itu ya, tapi jangan lupa mesalihkan orang lain juga perlu seperti itu ya. Nah harus cari teman-teman yang bisa backingin kita nih gitu. Terus juga kalau misalkan kita ngikutin programnya dari komunitas itu, pasti akan banyak nih free time ya, akan banyak sekali waktu-waktu kosong kita. Nah disitulah kita merencanakan kita mau ngambil program di luar itu yang mana nih gitu kan. Mau misalkan ada kita program itu sendiri, misal mau kunjungan ke keluarga kita misalkan, kalau misalkan kita travel di umroh misalkan, nanti aku mampir ke sini gitu kan, pun juga Ramadan free time-nya akan banyak sekali dan itu juga harus kita manfaatkan seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi pilih jasa agen yang akan kalian pakai nih di bulan Ramadan ketika kalian mau traveling di bulan Ramadan. Yang kedua ya, kalau kita lihat kasusnya di umroh ya, insya Allah umroh itu kan sebelum umroh itu kan ada yang namanya manasik ya, manasik umroh itu kan. Kalau misalkan haji itu ada manasik haji gitu kan ya. Artinya ketika kita melaksanakan manasik haji itu lebih kayak pemanasan dulu ya. Kita tahu dulu fikih ibadahnya gimana gitu kan. Sebelum kita umroh dan traveling umroh itu, kita tahu dulu nih apa saja yang harus kita lakukan, persiapan mental, persiapan badannya, persiapan ruhiyahnya gitu. Itu harus tahu gitu kan, agar ini berlaku dengan selama kita di bulan Ramadan. Kita harus mempersiapkan diri kita nih jauh sebelum Ramadan itu datang, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah persiapan nih, kadang-kala kita ya seringkali mungkin kita ngedrop di awal puasa gitu kan. Bahkan nih kalau zaman anak-anak sekolah sekarang nih libur ya di
di bulan di 3 hari pertama puasa itu libur gitu kan. Karena apa? Khawatirnya ada yang ngedrop nggak siap gitu kan. Artinya badannya nggak siap untuk bisa menyambut bulan Ramadan. Sebelumnya harusnya kita sudah puasa sunnah dulu nih untuk mempersiapkan badan kita. Latihan puasa dulu supaya badan kita nggak ngedrop gitu kan, nggak lemes gitu. Nah itu berlaku di bulan puasa gitu kan, harus ada tutorial puasanya dulu nih. Sama kalau misalnya kita mau hijrah pakai jilbab kan nggak cukup langsung pakai jilbab gitu kan ya. Proses juga ya. Iya, butuh proses. Lihat tutorialnya pakai pasmina gimana gitu kan ya, terus pakai jilbab segi 4 gimana gitu kan. Itu ada tutorialnya. Pun sama dengan tutorial puasa gitu kan. Jadi seringkali ya ketika kita saya ya ketika ngisi kajian itu banyak sekali pertanyaan berulang yang seringkali dilontarkan oleh para pendengar gitu kan. Misal, yuk kalau misalkan kita udah witir nih di bulan setelah sholat tarawih, apakah nanti ketika tahajud kita mesti witir juga gitu kan ya? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering banget didengar dan dipertanyakan. Itu berulang terus tiap bulan puasa. Terus juga misal waktu imsak tuh sebenarnya di bagian mana ya yuk itu kan, apa siungnya, apa pas azannya gitu kan. Yang itu pertanyaannya harusnya kita sudah paham dengan itu. Toh kita kan udah puasa berapa kali nih gitu kan ya dalam akhir balik kita. Harusnya kita sudah paham dengan hal itu agar kita nggak ragu nih untuk bisa melaksanakan puasa. Puasanya harus dengan totalitas gitu kan, harus dimanasik lagi nih puasa kita gitu kan, supaya jalan kita ketika puasa itu nggak lurus gitu kan, nggak kayak jalan tol polos aja gitu kan. Harus ada gelombang-gelombang yang harus kita hadapi agar nanti berkesan perjalanan traveling kita itu kan. Nggak blank nih, kita tiba-tiba mau kemana ya, ini kemana ya gitu kan. Kita harus bisa baca terus berkali diri gitu kan. Harusnya hal-hal seperti itu sudah tuntas sama kita, dan kita juga bisa cari di googling. Sebenarnya itu sudah banyak kajian-kajian para ustadz-ustadz kita yang membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berulang tadi gitu kan ya. Kalau traveling itu biasanya kita cari nih di brosurnya, kita baca nih spot-spot mana yang harus kita kunjungi gitu kan biasanya. Terus juga ketika kita udah baca, kita udah tahu spot mana, kita baca sejarahnya pasti ya. Supaya apa? Supaya feelingnya ketika kita mengunjungi tempat yang kita tuju, spot yang kita tuju itu, kita berasa kita udah tahu duluan nih gitu kan, berasa feelingnya, udah tahu dulu, ada ilmunya. Ketika mengunjungi tempat itu ada tahu sejarahnya gitu kan. Jadi kesannya itu dapat pun dengan traveling Ramadan, harusnya seperti itu ya. Ini pertanyaan, kenapa nih orang-orang pada terobsesi pengen banget ke Belitung tahun-tahun di 2000-an berapa ya? Yang waktu saya masih SMP atau SD gitu kan ya. Karena ya mungkin bisa tanya juga ya. Karena apa? Karena pas itu lagi booming film Laskar Pelangi gitu kan ya. Nah, lagi booming film Laskar Pelangi. Orang banyak kan benar-benar pengen ke Belitung. Karena apa? Mereka tahu, tervisualisasikan, terfilmkan. Oh, Belitung ini gini ya. Oh, Belitung ini begini ya, yang cantik ya, indah ya. Kenapa orang pengen banyak ke Mesir dulunya gitu kan ya? Karena mereka melihat film ayat-ayat cinta. Oh, di Mesir itu ada gini. Tervisualisasikan gambaran daerah itu gitu kan ya. Jadi orang terobsesi nih pengen ikutan, pengen berkunjung ke Belitung dan Mesir gitu kan. Kita analogikan seperti itu. Maka ketika besar obsesi kita terhadap segala sesuatu dan sudah dimanasikkan, artinya sudah tahu tervisualisasikan ya, terrealkan apa yang sudah kita rencanakan tadi, maka akan sangat mudah bagi kita untuk bisa melewati jalan travel kita gitu kan ya, jalan travel kita. Karena kalau kita sudah kenal sama Ramadan, otomatis ya kita akan dapat fadilah-fadilahnya, akan dapat kebaikan-kebaikan dari Ramadan itu gitu kan ya, akan dapat keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Contohnya gimana nih serunya ketika tahajud di bulan Ramadan gitu kan ya. Bagiin waktunya ketika tahajud dulu gitu kan ya, tidur dulu nih, tahajud dulu
nyiapin sahur dulu, sahur nih sampai subuh itu nggak tidur lagi. Nah itu kalau misalkan dinikmati itu bakal seru banget gitu kan ya. Terus juga gimana serunya ketika kita tarawih gitu kan, hanya ada setahun setahun 30 hari gitu kan ya. Terus juga puasanya gimana, itu seru banget kalau misalkan kita tahu ilmunya, tahu bagaimana cara menikmatinya, dan kita harus cari tahu. Makanya kita harus cari tahu, makin tahu kita, makin banyak kita tahu terhadap segala sesuatu, khususnya di bulan Ramadan ini, makin terobsesi juga kita gitu kan. Dan pastinya ketika kita besar obsesi kita pada segala sesuatu, pengen ya kita memaksimalkan perjalanan itu pasti ya. Kita udah tahu obsesinya udah besar, pasti kita pengen harus maksimal nih perjalanan kita, harus maksimal nih traveling kita gitu kan. Makin banyak yang kita tahu, makin cari tahu ya, harusnya makin bersemangat kita gitu kan ya. Kita makin berlomba-lomba dan kebaikan. Betul banget, fastabiqul khairat ya kan. Cari-cari nih pahalanya mana nih, dari sumber mana aja nih itu. Jadi ya itu namanya obsesi ya. Konsep obsesi itu seperti itu. Jadi harus bisa dimaksimalkan ya. Itu tips yang keduanya. Ini masih banyak nih tipsnya. Ditahan dulu ya. Ya, saya melanjutkan tips-tips dari Kak Sally ya. Oke, nanti kita ada sesi tanya jawab juga ya Kak. Siap. Radio nanti yang mau tanya-tanya ya kan. Oke. Nah Kak, masih lanjut gak nih? Kita puterin lagu dulu ya. Oke, boleh. Ini gak sabar ya, ngegas dulu ya. Aku juga makin betah di bicara Kita sharing aja hari ya. ini. Oke, kita kembali lagi ya Sobat BNR setelah lagu ini, tetap di BN Radio 90.5 FM dari Radio News and Entertainment. Sabiat Sapu Jaga. Bareng Kak Sally, terus lanjutannya gimana nih Kak? Iya, penasaran nih gimana sih tadi lanjutannya, kan belum selesai itu. Tipsnya apa lagi Kak? Oke, tadi kita udah, kalau misalnya mau traveling ya, tadi kita harus pilih dulu jasa agentnya yang harus kita pakai supaya nanti bisa berkualitas. Terus harus maksimal ya. Ya, harus manasik tadi ya. Kalau misalkan travelnya umroh nih, harus manasik dulu nih, cari tahu dulu nih, harus bisa terobsesi dulu nih supaya nanti perjalanan kita itu maksimal ya. Nah, tips yang ketiga, itu kita harus bangun mood. Nah, ini bangun mood ya. Susah ya kalau bangun mood. Iya, itu mood itu kan bahasanya perasaan ya. Iya. Kalau misalkan kita nggak bisa bangun mood, bisa lapar gitu kan ya. Bisa emosi. Iya, bisa emosi gitu kan ya. Terus kalau misalkan kita bicara mood, kalau itu tergantung sama orang ya. Nggak tahu lah kalau misalkan si Dini atau si Gina kemudian nggak orangnya gitu kan ya. Kalau saya alhamdulillah tidak gitu kan ya. Tapi kita usahakan jangan menjadi orang yang kemudian. Artinya kita jangan terlalu sering baperan gitu kan ya. Sikit-sikit kalau misalkan lagi kecewa baper gitu kan, keluar dari grup WA misalnya. Jangan ya, nggak boleh kayak gitu ya. Gitu, kita harus bisa mengkontrol diri kita, mengkontrol emosi kita. Apalagi kita sudah balik ya, harusnya hal-hal seperti itu sudah bisa kita manajemen diri gitu kan. Manajemen dirinya harus bisa mantap nih gitu kan ya, agar orang lain nyaman dengan kita pun nyaman dengan orang lain ya, karena kenyamanan itu butuh. Itu yang utama sih ya, kenyamanan. Iya, semuanya harus butuh kenyamanan ya, dimanapun kita butuh kenyamanan gitu kan. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang mudah baperan. Bangun moodnya nih, supaya kita udah dapet nih agen travel yang bagus, misalkan fasilitas yang bagus, tapi ketika mood kita hilang, mood kita jelek, semuanya jadi bubar ya, gitu kan ya. Jadi kacau gitu kan, planningnya juga jadi kacau ya. Pernah cerita ya, ketika saya lagi ada agenda nih keluar gitu kan, pengen travel, pengen jalan-jalan setelah agenda itu, tapi ketika moodnya hilang karena temen berjalan yang nggak sefaham gitu, bukan maksudnya nggak sehobi ya, nggak sehobi, jadi moodnya hilang, rusak perjalanan travelnya gitu kan ya. Dibatalin Nggak dibatalin ya, flat aja gitu aja, nggak sesuai harapan. Iya, nggak sesuai dengan ekspektasinya, mau gini enggak gitu kan ya. Kenapa? Moodnya sudah hilang karena udah bete dulu nih sama orang yang seperjalanan kita. Nah, itu harus bisa dijaga ya, jangan sampai planning kita tadi hilang gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mood ini kan terkadang tergantung sama perasaan ya.
tergantung dalam keadaan hati kita, ya, tergantung dalam keadaan hati kita. Maka kita harus bisa memanajemen hati kita, ya. Kita harus perbanyak istighfar, apalagi di bulan Ramadan, ya, perbanyak istighfar, karena min awalil khair antara truk kasyak, awal semua kebaikan itu adalah meninggalkan dosa, ya, makanya awal dari semua kebaikan itu adalah ketika kita meninggalkan dosa, gitu kan. Jadi istighfar ini seperti charging, ya, charge handphone, charge hati kita, ya, supaya kita bisa full terus nih hatinya, bisa bagus terus nih kondisi hati kita, gitu kan, ya. Semakin sering kita mencas hati kita, maka akan naik, ya, presentase mood kita, ya. Jadi kalau misalkan ngecas lagi lowbat, dicas, ya persentasenya ada kan, ya, 10%, 20% meningkat, maka harus banyak memperbanyak istighfar, gitu kan, ya. Jadi karena puncak mood kita itu terkadang naik turun, ya, kadang lagi di bawah, down, lagi di atas, itu kan kita harus bisa memanfaatkan dan memaksimalkannya. Kalau lagi down, kita istighfar. Kalau lagi di puncak, lagi ngejos banget nih kondisi mood, kondisi hati kita, maka apapun ibadah itu akan terasa ringan. Pastiin, coba deh, dicoba, ya, makanya kalau kondisi hati kita itu lagi bagus, kita akan terlihat aura inner beauty-nya itu terlihat memancar, ya. Terus juga kalau misalkan kondisinya dalam hati, harusnya ketika moodnya bagus, lagi ngejos banget, ibadah apapun yang kita kerjakan, apalagi di bulan Ramadan itu pasti akan terasa ringan. Tilawah 1 juz, ringan banget sih, itu kan masih kurang nih, tambah lagi 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai nanti hatamnya 5 kali hatam misalnya, ya, hatam Qurannya. Terus juga kalau ngerasa kondisi hatinya lagi baik, bangun tahajud itu sebelum sahur itu pasti bakal senang, bakal ringan, gitu kan, bakal ringan. Puasanya akan dijalankan dengan ringan, dengan maksimal, tanpa leleh, tanpa rebahan. Apalagi sekarang lagi corona ini pasti banyak orang kaum rebahan, tambah lagi puasa, rebahan banget, itu kan. Yuk, dalilnya ada, yuk puasa dalilnya ada, misalkan tidur itu dapat pahala, misalkan tidur terus aja kerjaannya, itu kan Dari imsak sampai maghrib. iya, itu kan menyalahi aturan, ya, sebenarnya. Jadi kita harus paham dulu, gitu kan, harus tata dulu kondisi hati kita. Nah, itu kalau masalah kondisi hati, kalian semua lebih paham, ya. Diri sendiri lebih paham. Hubungkan kondisi hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar terkoneksi dengan baik. Ya, hablum minallah sama hablum minannas itu harus jalan, gitu kan, ya. Jangan sampai kita soleh aja sama diri kita sendiri, kita nggak mensolehkan orang lain, seperti itu. Ya, hubungan kita dengan Allah bagus, tapi hubungan kita dengan manusia malah jelek, gitu kan, ya. Itu salah juga, gitu kan. Jadi harus beriringan, gitu kan, harus selaras, berjalan beriringan. Hablum minallah sama hablum minannas itu harus jalan balance, berbarengan, gitu kan. Seimbang, ya. Iya, tawazun. Nah, bahasanya harus seimbang, seperti itu. Ya, itu yang tips ketiga. Nah, masih ada lagi kan? Terakhir. Apa nih? Terakhir, tips yang terakhir, ya. Ya. Tadi udah bangun mood, sudah cari agen yang baik. Terus juga kita sudah manasik, yang cari tahu ilmunya, cari tahu sejarah-sejarahnya. Jadi yang keempat itu tipsnya ketika kita melewati men-traveling diri di bulan puasa. Jadi kita harus fun nih dengan travel kita, harus merasa bahagia dengan travel kita. Kalau tadi kondisinya sama kayak saya, ya, kalau ketemu sama partner yang sehobi, Cocok, ya. yang cocok, itu kan. Kalau misalkan kita ketemu sama partner yang nggak cocok, ya bisa-bisa tadi moodnya udah bagus nih, tapi jadi kacau, gitu kan. Jadi harus temukan partner traveling yang sejalan, sehobi, gitu kan, ya. Karena almar'u ala dini khalilih, ya. Seseorang itu tergantung kepada siapa teman dekatnya, ya. Jadi kita harus cari teman dekat yang baik nih, supaya apa? Supaya kita ketularan baiknya, gitu kan, ya. Jangan sampai ketika kita puasa kita berteman itu ke semua, ya, ke siapapun ditemani. Tapi ingat, ya, teman baik itu harus teman yang saling mengingatkan, ya, Saling mengingatkan kepada Allah. nah, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Itu kan saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan. Itu tuh
teman seperjalanan yang luar biasa. Bagusnya kalau misalkan kita pengen traveling di bulan puasa gitu kan. Jadi cari teman yang bisa mengkondisikan hati kita, mood kita supaya berjalannya dengan baik dan maksimal apa yang kita perencanakan, seperti itu. Masya Allah. Itu ya analogi travelingnya ketika kita pengen menjelajahi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar nanti apa, ketika kita sudah memaksimalkan potensi, memaksimalkan perjalanan Ramadan kita, insya Allah kita bakal jadi orang yang produktif. Produktifnya bukan hanya yang mainstream yang produktif, misalkan nongki di warung kopi sambil nunggu azan maghrib, jalan-jalan misalkan, yang ngabuburit kata orang ya, ngabuburit itu kan udah mainstream banget ya. Kita harus cari yang anti mainstreamnya di mana nih, Cari hal yang berbeda yang luar biasa. jadi funnya dapat, terus juga pahalanya dapat, upgrade dirinya juga dapat nih. Nah, itu yang harus kita cari dan kita maksimalkan di bulan Ramadan ya. Jangan sampai nanti ketika Ramadan ini berakhir, berlalu begitu saja, kita kehilangan momen-momen di bulan Ramadan ya. Apalagi kita tahu bahwa nanti di 10 hari terakhir ya, kan ada 30 hari ya. 10 hari pertama itu adalah maghfirah ya. 10 hari kedua itu adalah pengampunan. 10 hari kalau saya nggak salah ya, 10 hari terakhirnya adalah malamnya Lailatul Qadar ya. Jadi kita harus dapat nih kesempatan di 10 malam terakhirnya. Kalau misalkan analogi travel kita di akhir Ramadan ini maksimal, nah kita bisa mendapatkan, bisa menjadi orang yang berhasil, yang goalsnya bisa dapat, capaian tujuannya dapat, seperti itu. Kalau misalkan nanti kita travel masih konteks travel ya, biasanya kalau misalkan traveling sama temen, pasti di akhir travel itu kita masih sibuk masing-masing ya. Itu sibuk, kita bisa aja dulu ya. Aku mau cari oleh-oleh ini, ada titipan ini misalkan ya, ada titipan dari emaknya, mau cari oleh-oleh ini misalkan. Aku mau cari oleh ini. Kita sibuk sama urusan kita, target kita yang belum tercapai ketika kita melakukan traveling di akhir. Ya pasti kita akan pisah dan sibuk sama masing-masing, ngejar target masing-masing nih. Nah, nyari oleh-oleh ini titipan semua teman-temannya. Maka berlakulah SOP sendiri-sendiri ketika kita berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Harus kejar nih malam Lailatul Qadar, walaupun kita bareng-bareng, tapi itu mengerjakan amalnya adalah masing-masing, seperti itu ya. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Ya, malam yang banget ya. Semoga kita mendapatkan malam itu nanti insya Allah ya. Dimaksimalkan aja, ikhtiarkan seperti itu. Masya Allah, ternyata adem banget ya Bu. Aduh, Mulai aktif ternyata. seneng banget ya bisa sharing bareng Kak Seri. Oh ya Kak Seri, ada beberapa pertanyaan dari Sobat BN Radio. Katanya yang pertama, gimana sih Kak ngatasin mood yang nggak baik gitu, biar jadi mood yang baik. Kadang mood nggak baik, besok pagi baik lagi, besok pagi kadang kalau mood nggak baik ketimpa sama orang lain gitu kan, imbasnya ke bawah-bawah ya, mood orang lain gimana kita, Kak ya. ngatasinnya Kak? Oke, itu pengalaman saya ya. Ketika kuliah itu sering banget seperti itu ya. Kadang lagi kalau banyak tugasnya, apalagi aktivitas yang padat, kadang moodnya hilang, tiba-tiba marah sama temen gak jelas gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya tergantung sama jam terbang kita, bagaimana cara kita untuk bisa memanajemen hati kita ya. Tapi yang pastinya, karena ini berkaitan dengan hati, tadi udah dikatakan bahwa sumber dari segala kebaikan itu adalah kita melepaskan dosa. Kita melepaskan dosa. Salah satu caranya adalah kita bisa mampu terus untuk beristighfar. Istighfarnya bukan hanya istighfar lewat mulut aja, lisan aja, enggak, tapi diikuti dengan hati kita ya, dibarengi dengan hati, agar apa? Hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kita harus perbanyak tilawahnya. Misal nih, kalau misalkan kalian bercermin, siapa yang nanya? Nih misalkan, kalau misalkan kita lagi bercermin misalkan ya, nah coba di cermin itu kita satu dosa, satu titik gitu kan yang kita lakuin, satu dosa, satu titik, sampai banyaknya dosa kita umurnya sekarang 23 tahun, titik-titik itu makin banyak sehingga menutupi
cermin itu kita nggak bisa kelihatan lagi nih sama wajah kita yang cantik, yang ayu, yang jelita gitu kan ya. Jadi harus dibersihin. Cara membersihkannya adalah salah satunya dengan istighfar ya. Terus juga perbanyakan tilawah. Yuk tilawahku belum lancar, belum bagus, belum baik. Karena ketika yakinlah ketika kita sering membersamai dengan Al-Quran ya, insya Allah perubahan itu akan jelas. Gimana nih kalau kita nggak bisa nggak tahu nih dengan cara bacanya Al-Quran, tapi kalau kita nggak pernah bersama dengan Al-Quran seperti itu ya. Seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita akan tahu nih kesalahan apa yang harus kita perbaiki di bacaan Al-Quran kita seperti itu. Jadi harusnya perbanyakan sholat sunnahnya. Kalau misalkan saya itu amalan yaumi ya, amalan yaumiyahnya, amalan kesehariannya ketika berhubungan dengan Allah itu harus diperbanyak ya. Ketika kita bangun tidur dan ketika pagi hari itu ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan ya. Ada hak-hak Allah. Apa saja hak-hak Allah yang harus kita tunaikan? Ya tadi kita sholat subuhnya, terus sholat qobliyah subuhnya itu kan supaya kita menjadi orang yang paling kaya sedunia ketika mengerjakan sholat qobliyah subuhnya, terus tilawahnya, terus juga apalagi duhanya, itu adalah hak-hak Allah yang harus kita tunaikan ketika di pagi hari, supaya ketika kita menjalani aktivitas paginya itu udah baik ya, insya Allah nanti ke depannya sampai malamnya itu baik. Itu kan moodnya dari awal sudah terbentuk baik, maka ke depannya itu akan baik juga seperti itu. Itu sih tips ya sedikit ya, ketika kita pengen menata mood kita. Pastinya harus dengan terus dilatih, nggak bisa ujuk-ujuk langsung dapat gitu kan ya, harus bisa. Semuanya butuh proses ya, seperti itu. Pertanyaan kedua Kak dari Tias ya Kak. Oh ya juga Tias. Boleh. Aku tuh kadang bingung ya Kak, misalkan aku tuh mau nasihatin teman ya kan, kalau misalkan teman aku datang, aku tuh tahu temen aku tuh salah gitu ya Kak, cuman aku tuh bingung aku mau nasihatin kebaikan itu kayak gimana gitu Kak ya. Terus aku misalkan aku tuh takut salah, aku dibilang kamu mau nasihatin tapi dibilang sok suci gitu ya. Aku nggak mau gitu Kak, tapi aku mau berusaha sih, maksudnya nasihatin dia baik-baik gitu ya Kak, kalau misalnya ada kesalahan kayak gitu. Nah Kak, gimana caranya misal kita mau menasihati teman kita tapi dengan cara yang halus biar dia tuh nggak tersinggung Kak gitu Kak, tapi dia mau terima omongan kita walaupun dalam hati dia apaan sih ngecel-ngecel kayak gitu kan, tapi dalam hati dia pasti pengen dikasih tahu lah maksud gitu maksudnya. Oke gitu ya. Ini juga pernah pengalaman nih. Jadi kalau misalkan kita pengen menasihati orang lain itu harus tahu dulu kondisi orangnya gimana. Ya, harus tahu dulu kondisi orangnya gimana. Jadi sama nih ketika kita saya nggak kenal sama si Dini misalnya si Tias ya, tiba-tiba ayo minta duit ke Tias, cukup minta duit gitu kan. Nah kira-kira Tias bakal masih nggak nih ruang ke Ayu nih? Nah siapa lo gitu kan ya, siapa lo nih itu kan nggak kenal tiba-tiba mau minta duit gitu kan ya. Jadi gitu juga konsepnya, kita harus pendekatan dulu sama orangnya, kenalan dulu gitu kan ya. Terus ketika kita sudah tahu kondisi orang ini bagaimana, jangan sampai ketika dia marah itu kan dia lagi marah kita menasihati, nah itu juga akan bertentangan gitu kan ya. Karena kita harus tahu kondisi emosional seseorang, perlu nih belajar psikologi seseorang ya. Jadi harus tahu kondisi hatinya gimana. Kalau misalnya dia lagi marah jangan dulu dinasihati, pasti lah kalau misalkan lagi marah nanti waktu redamnya, nah itu waktu-waktu yang tepat untuk bisa masuk ke orang gitu kan ya. Terus juga ketika dia lagi sedih banget gitu kan, dengerin dulu apa yang pengen dia sampaikan. Jangan sampai kita menjudge kan ya itulah aku bilang sama teman misalkan ya, dia putus sama temennya, terus dia putus sama temennya, nangis sama kita, terus bilang aku diputus kawannya, diputus tunangku misalkan, ya itulah kan ya aku bilang mengenai dosa bertunang. Nah mungkin dia marah ya seperti itu, makin sedih, makin down. Iya makin down dianya. Maka harus tepat momennya, harus tahu bagaimana cara menasehatinya seperti itu. Harus paham juga gimana orangnya. Iya paham sama orangnya. Kalau misalkan dia temperamen, ya cara menasehatinya harus beda juga seperti itu. Pendekatan personal lebih diperlukan ya. Seperti itu. Masya Allah, enak ya. Jadi pengen praktis ya. Jadi pengen dengar terus.
Kalau Kak Sally orangnya mood nggak itu nggak mudian atau kayak mudian gitu? Enggak juga ya, enggak juga sih. Tapi kalau misalnya kalau saya lagi enggak, suasana hati lagi enggak baik, itu biasanya diam di kamar itu. Itu lagi ya menyendiri aja, perlu kita butuh waktu untuk menyendiri ya, beruzlah ya. Ya seperti itu. Nabi Muhammad itu kan ketika mendapatkan sebelum mendapatkan wahyu pertama itu dia menyendiri itu beruzlah ya ke Gua Hira ya, Gua Hira gitu kan. Dia melihat nih kondisi masyarakatnya jahil gitu kan, kondisi masyarakatnya yang lagi berantakan. Jangan sampai dia menyendiri dulu, pengen dapat ketenangan. Maka ketika sudah dapat ketenangan, turun wahyu Allah, dia mendamaikan orang lain, orang jahiliyah itu seperti itu. Nah, kita perlu untuk ada part time sendiri ketika itu untuk aku aja gitu kan ya, untuk aku aja, untuk diri aku gitu kan, quality time for me ya, untuk diri saya sendiri. Nah, biasanya quality time untuk diri kita sendiri kalau Ayu itu biasanya sebelum subuh. Nah, sebelum subuh tuh biasanya pengen tahu ya. Nah, sebelum subuh tuh biasanya tahajud dulu ya, biasanya sebelum Ramadan ya toh. Nah, kita cerita aja nih sama Allah gitu kan, apa yang pengen kita ceritain. Kalau misalkan nggak ada orang yang paham dengan kondisi hati kita cerita sama Allah. Iya, coba deh dirasain ya, kita curhat sama Allah sambil nangis, nggak tahu nih apa nih sumber dari masalah tangisan kita cerita sama Allah, itu insya Allah nanti bakal dapat keterangan dari Allah gitu kan. Nggak tahu gimana caranya Allah ngasih ketenangan, ya nangis aja pokoknya di depan Allah ketika tahajud. Nah itu ya insya Allah moodnya setelah itu bakal kembali gitu kan, walaupun kita nggak dapet jawabannya gitu kan. Dan perlu juga ketika kita pengen mengembalikan mood kita udah curhat sama Allah, kita butuh tempat mungkin orang lain gitu kan, untuk bisa mendengarkan dan kasih saran dan masukan kepada kita. Cari teman yang tadi saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, saling seperti itu dalam kebaikan. Nah, betul, watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu kan, saling melengkapi, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, seperti itu. Supaya dapat hikmahnya, dapat pelajarannya gitu kan, seperti itu. Masya Allah, syukron Kak. Sama-sama belajar ya, insyaallah. Ya, saya juga masih belajar untuk bisa menata itu ya. Ya, aku juga kalau misalkan aku lagi nggak mood gitu kan, aku juga ya cuman salat tahajud aja gitu kan, aku nggak cerita sama orang, aku orangnya pendiam gitu. Ya curhat aja sama Allah. Karena memang benar curhat ke Allah itu emang lebih baik sih pada ke orang, karena orang tuh belum tentu paham kita. Kalau Allah kan tak paham banget tentang kita. Oke deh Kak. Nanti kita balik lagi ya untuk sesi terakhirnya. Boleh. Closing statement ya. Sebelum kita sesi terakhir, kita puterin lagu dulu dari Kang Abai Holakoh Cinta. Tetap stay tune di BN Radio 90.5 FM, The Real Radio News and Entertainment. BN Radio 90.5 FM, The Real Radio News and Entertainment. Balik lagi dengan aku Tias Andini dan temen aku Anissa Gina dan Kak Sally Regina. Oke, gimana Sobat BN Radio? Apakah sangat menyentuh di hati? Ya, kalau kita sendiri itu merasa disentuh banget ya. Masya Allah. Kak Seri, ini sesi terakhir di dalam program Ramadan Talk sore ini. Nah, aku mau tanya nih Kak, ada teman aku juga yang tanya, katanya kadang gini ya Kak, kadang ada yang orang sholat gitu kan, orang sholat menunaikan ibadahnya, tapi hidupnya itu nggak bahagia, terus sering ngedon, terus sedih terus, hidupnya susah. Itu gimana Kak dibandingkan orang yang nggak sholat tapi kelihatannya bahagia, tapi katanya bahagia, have fun gitu, pokoknya enjoy banget. Beda dengan kita maksudnya. Kenapa sih Kak itu, apa sebabnya, terus gimana untuk mengatasinya gitu Kak? Oke, baik, tanyanya. Oke. Jadi gini, ini bahagianya dilihat dari mana dulu nih, gitu kan? Jadi kalau misalkan dilihat dari sosmednya, ya kalau misalkan kita lihat menipu ya. Iya, kalau misalkan kita lihat sosmed orang itu kan kadang yang ditampakkan itu bukan yang realnya gitu kan, biasanya. Tapi kalau malam ya, itu kita lihat dulu nih. Bisa jadi ketika kita udah ibadah maksimal, kita udah udah deket banget sama Allah misalkan ya,
terus kenapa kita nggak bahagia, terus kok kenapa nih rezekinya seret-seret gini gitu kan ya, misalkan bisa jadi itu adalah ujiannya dari Allah ya. Kita harus pahami bahwa Allah itu tidak membebani seseorang hamba melebihi batas kemampuan hambanya gitu kan. Kita harus paham, kita harus sadari bahwa bisa jadi itu adalah ujian kita ketika kita pengen dekat sama Allah ya. Pun ketika kita pengen hijrah, misalkan aku pengen hijrah nih, harus totalitas hijrahnya, misalkan harus kudungnya harus benar, misalkan pakainya harus benar ya. Jadi ketika kita mengazamkan diri untuk bisa hijrah, harusnya kita harus hijrahnya bukan hanya cover aja, tapi covernya tapi juga isinya juga harus hijrah gitu kan ya. Jadi nanti ketika dalam proses hijrah itu akan banyak sekali ujiannya. Padahal kita nih pengen dekat sama Allah loh, pengen memperbaiki diri loh. Kok bisa ya kita dikasih ujian, dicaci maki sama orang, dianggap orang-orang soleh gitu kan ya, sok soleh, sok suci misalkan. Ya nggak apa-apa, ya biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu kan. Jadi nikmatin aja ujiannya gitu kan. Kita harus sadari bahwa ketika kita pengen dekat sama Allah pun dapat ujiannya. Terus gimana nih yuk, misalkan ada orang yang nggak pernah sholat, misalkan ada orang yang nggak pernah dekat sama Allah, kok rezekinya lancar-lancar amat, kok karirnya luar biasa, kok bahagia banget kelihatannya gitu kan. Nah, itu juga ujian ya. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan itu Allah melenakan ya. Allah melenakan orang itu agar dia lupa sama Allah ya. Itu ujian sebenarnya ya. Kita anggapnya itu adalah sebuah nikmat, tapi itu adalah ujian dari Allah agar mereka tertipu daya oleh kesenangan dunia. Mereka lupa sama akhirat. Mereka meyakini bahwa aku udah dapat dunia, udah seneng, padahal enggak, dunia itu hanya sebentar gitu kan ya. Dunia itu hanya titipan gitu kan. Kita nggak perlu iri sama apa yang sudah Allah kasih. Allah bagi-bagiin, toh semuanya sudah dikasih sama Allah ya, dikasih porsi masing-masing. Iya, dikasih porsi sama orang masing-masing. Bisa jadi ketika kita dikasih porsi yang melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih sama kita lalai, kita lupa sama Allah. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah ujiannya, harus kita pahami betul gitu kan. Jadi yang nampak itu belum tentu bahagia gitu kan. Yang tampak itu belum tentu bahagia. Bahagia itu ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa cukup dengan apa yang kita butuhkan. Ketika, kalau saya mendefinisikan bahagia itu ketika saya bisa berbagi sama orang lain. Nah, itu bahagia banget ketika orang bisa soleh karena kita, orang bisa bahagia karena kita. Orang wasilahnya ya, bukan karena kita ya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan dari kita misalkan. Orang bisa berbuat baik jalannya karena kita. Nah, itu udah luar biasa banget bagi saya ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mensikapi rasa syukur itu kepada Allah atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Misalnya hari ini kita Ramadan puasa gitu kan ya. Lauknya ini aja, sahurnya lauknya ini aja, ya harus disyukuri juga gitu kan ya. Toh ketika kita makannya udah banyak, ketika buka puasa, apakah mampu perut kita untuk bisa makan semua yang kita punya? Itu namanya berkah Ramadan ya. Kan yang kita makan 3 biji kurma aja itu udah kenyang. Ya, itu namanya berkah Ramadan. Nah, harusnya kita bisa mensyukuri hal-hal itu. Tidak perlu berlebihan untuk mensikapi orang yang dikasih ujian sama Allah lewat dunianya. Tidak perlu iri. Ya, harusnya kita bisa mensyukuri dan terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dekat sama Allah itu bonus-bonus itu bakal dapat ada dan iya benar. Kalau kita udah dekat sama Allah itu bonus-bonus lain, bonus-bonus dunia itu bakal mengikuti insyaallah. Ya, jangan pernah takut untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Oke, ada 2 pertanyaan lagi ya kan dari teman gue. Gimana sih Kak cara merangkul temen gitu biar sama-sama kita di jalan Allah, terus kita sama-sama apa ya, pokoknya sampai sahabat sampai jannahnya gitu Kak. Gimana sih Kak cara merangkulnya? Pengalaman dikit ya. Mungkin teman-teman saya waktu kuliah pernah mendengar ini ya. Jadi ketika saya zaman kuliah itu, ketika baru-baru hijrah ya, lagi naik-naiknya semangat hijrah, saya meninggalkan teman-teman kuliah saya. Bukan maksud meninggalkan sih. Saya sibuk dengan urusan saya sendiri gitu kan. Saya sibuknya saya nggak pernah gabung sama kawan-kawan kuliah saya gitu kan ya. Terus juga
pokoknya jarang main lah sama mereka, sehingga ketika saya sudah soleh, artinya soleh dalam kata mereka saya soleh sendiri gitu kan ya. Ketika saya sudah soleh, ketika saya pengen gabung sama mereka, itu bahasanya udah beda ya, bahasanya udah beda, maksudnya tidak sefrekuensi lagi seperti itu. Jadi ketika ngobrol sama mereka nggak nyambung nih gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya salah ya, itu sebenarnya bukan salah sih. Kita nggak boleh soleh sendiri dan kita jangan meninggalkan orang yang belum soleh ya. Artinya kita perlu merangkul mereka ya. Bagaimana cara kita untuk merangkul mereka? Bagaimana kita bisa nyambung dengan mereka? Artinya kita harus bisa membersamai mereka ya, harus bisa membersamai mereka. Maka poinnya adalah bersamai mereka. Kalau kita udah ya kata orang tuh keluar dari zona nyaman itu, ketika kita udah soleh nih ya, keluar dari zona nyaman kita pengen gabung sama orang yang belum soleh, takut yuk kelak terwarnai gitu kan. Takut yuk kita nanti ikut-ikutan sebel gitu kan. Iya, misalkan ya niatin aja sama Allah, kuatin kita. Kalau misalkan ruhiyah kita sudah baik, hubungan kita sama Allah sudah baik, ketika kita pengen join sama orang-orang yang pengen kita dakwahi, pengen kita ajak dalam kebaikan, maka insya Allah akan jaga. Maka perlu kita ada teman lagi nih yang saling mengingatkan kita gitu kan ya, saling mengingatkan kita dalam kebaikan dan kesabaran ketika kita terwarnai dengan orang-orang yang tadi pengen kita dakwahi seperti itu. Maka bersamai mereka supaya bahasannya nyambung, bahasannya bisa sepaham gitu kan. Lalu ketika mereka sudah nyaman, merasa nyaman dengan kita, merasa sudah tercukupi ya, kita bisa masuk dan omongan kita bisa didengar sama mereka, di situ saat yang paling tepat untuk bisa kita merangkul mereka. Yo ngajak kajian kayak Ustadz Hanan Ataki itu ya. Ustadz Hanan Ataki itu kan punya geng kajian pemuda hijrah yang isinya adalah anak-anak Bandung milenial yang main di jalan skateboard gitu kan ya. Nah, kenapa Ustadz Hanan Ataki bisa diterima? Karena dia membersamai, ikut main skateboard gitu kan. Terus juga masuk ke dalam komunitas-komunitas mereka, sehingga bisa didengar dan bisa diajak ke dalam kajian pemuda hijrah. Nah, itu luar biasa. Itu adalah hal-hal yang harusnya kita lakukan ketika kita pengen mengajak orang dalam kebaikan seperti itu. Jangan pernah takut ya. Kalau udah kita lakuin, kita udah ikhtiarin, maka yang paling penting adalah doa. Nah, doa adalah senjatanya umat muslim ya. Jadi doa sama Allah, ada doanya, doa robitoh namanya, doa pengikat hati ya, muqallibal qulub ya, karena terus doa pengikat hati, doa robitoh, sebut nama orang yang pengen kita ikat hatinya, jangan ikat ihwannya misalkan, nama ihwannya misalkan enggak ya. Pengen kita dakwahi gitu kan ya, supaya hatinya dilembutkan, hatinya dibukakan pintu hidayahnya. Doa sama Allah, semoga apa yang kita nasihati itu bisa masuk pada mereka. Itu poin paling pentingnya, doanya jangan lupa seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke Kak, pertanyaan terakhir dari temanku, gimana sih Kak jadi orang yang sabar? Sangat sebagaimana Kak caranya? Itu biar nggak sering emosian, nggak marah-marah gitu Kak. Kadang-kadang sensi, kadang-kadang emosian gitu Kak. Gimana caranya untuk mengendalikan emosinya dan biar jadi orang yang sangat sabar ya Kak? Gimana caranya? Itu PR ya buat Anda ya. Buat saya ya, karena menjadi orang sabar itu luar biasa ujiannya ya. Itu juga belum saya pun belum bisa untuk bisa menjadi orang yang sabar betul seperti itu. Kadang ketika di rumah adik-adik kita, ada adik kita gitu kan, pakai skincare kita, misalnya kita marah-marah gitu. Terus juga ya hal-hal kecil seperti itu biasanya menguji kesabaran. Iya, menguji kesabaran. Dan yang paling paham dengan diri kita itu biasanya adalah orang di rumah kita gitu kan ya. Kalian melihat Ayu ini baik misalkan ya, tapi belum tentu penilaian baik di mata keluarga, karena yang paling tahu diri kita adalah keluarga kita, seperti itu. Maka ini adalah PR terberat buat Ayu untuk bisa menjadi orang yang sabar juga, sama seperti itu. Tapi apa salahnya kita berikhtiar untuk bisa menjadi orang yang sabar? Caranya adalah gimana? Ya kita harus melembutkan diri dulu, melembutkan hati kita dulu kepada melembutkan hati ya. Kalau misalkan orang yang biasanya sering marah-marah itu kan hatinya keras ya. Itu hatinya keras, hatinya ketika kita menasihati hatinya tertolak ya.
keras hatinya tidak bisa untuk dimasuki. Maka kita harus melembutkan hati kita. Cara melembutkannya dengan banyakin tilawah ya, banyakin istighfarnya juga. Kita harus tahu apa ya hadisnya itu, lupa anak. Jadi hadisnya janganlah takut walaupun jannah gitu kan, jangan marah, sesungguhnya surga itu dekat gitu kan. Kalau kamu marah ya surga itu nggak dapat, ingat itu gitu kan. Kalau kamu nggak marah, surga itu dekat ya. Kalau mau nggak masuk surga nih pasti masih mau ya. Jadi jangan marah. Jangan. Terus juga kalau misalkan mau marah, itu ada tipsnya dari Rasul. Ketika lagi marah itu, kalau berdiri, kalau marahnya berdiri silakan duduk gitu kan. Kalau marahnya duduk silakan berbaring gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya kita lakuin seperti itu. Masya Allah. Pindah posisi ya, pindah posisi artinya. Ya, kalau misalkan lagi marah dalam posisi ini, pindah posisi ke yang lainnya gitu, atau pindah ke lingkungan yang lainnya supaya marahnya bisa teredamkan seperti itu. Masya Allah, hatinya tenang ya Bu. Alhamdulillah. Oke Kak, terakhir nih Kak, untuk sebagai penutup akhir program Ramadan Talk sore ini, ada nggak Kak pesan-pesan dari Kak Seli untuk buat sobat sobat BN BN Radio nih kira-kira apa nih? Oke, bagi sahabat-sahabat BN Radio ya, jadi kita harus ingat ya, harus reminder self. Jadi andaikan nanti jika Ramadan ini adalah kali terakhirnya Ramadan kita, ya Ramadan terakhirnya kita, gitu kan, ya kita harus mikirkan itu. Bisa jadi nanti kita nggak sampai nih di pertengahan bulan Ramadan. Bisa jadi nih kita nggak nyampe di bulan di hari puasanya besok. Bisa jadi kita nggak sampai di bulan puasanya tahun depan. Nah, kita harus menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, gitu kan, agar apa? Kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mempersiapkan amal-amal kita dengan sebaik-baiknya. Nah, jadikan itu patokan yang pertama. Terus juga kita harus doa nih sama Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan yang kita lakukan ini menjadi menjadi sebab penggugur dosa-dosanya kita yang sudah kita lakukan. Ya, umur kita sudah sepersekian tahun gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan ditimbang amalnya, amal keburukannya yang paling banyak seperti itu daripada amal kebaikannya. Maka kita harus doa sama Allah, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, seperti itu. Terus juga kita harus doa juga sama Allah, semoga Ramadan ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sekarang tuh kan puasa tuh mustajab banget doanya, gitu kan. Kita lagi puasa itu mustajab doanya lagi di siang hari. Terus juga ketika kita mau berbuka puasa itu mustajab banget doanya. Terus lagi sahur itu mustajab banget doanya, di pertiga malam itu mustajab banget. Terus ketika lagi pertengahan setelah azan gitu kan, di antara iqomah itu mustajab banget doanya. Harus dibanyak-banyak doain. Semoga Ramadan ini adalah jalan kita ya, jalan kita untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga nih Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaiknya kita. Ya, Ramadan terbaiknya kita itu. Dan semoga ya Ramadan ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, memberkahi Ramadan kita. Kullu amwantum bi khair Ramadan karim, seperti itu. Jadi insyaallah doain banyakin sama Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya Bu. Insyaallah. Jadi pengen denger terus ya. Oke, jazakallah khair buat Kak Seli udah datang, Iya, terus udah makasih sharing-sharing banget. ke kita buat Berguna banget sih, bermanfaat banget. Iya. Buat Gina sendiri juga. Masya Allah. Iya, buat juga. Ya. Buat saya juga insyaallah. Buat sobat BN Radio juga ya. Iya. Kak. Semoga sharing-sharing kita hari ini bareng Kak Seli bermanfaat. Amin, amin, Kak. insyaallah. Amin, ya rabbal alamin. Terus ambil sisi positifnya, terus ambil hikmah baiknya juga dari Iya. sharing ini. Oke nih Sobat BN Radio, udah menunjukkan pukul 16:53. Nggak berasa ya? Udah 1 jam setengah ya. Di Sobat Radio. Sebenarnya kurang ya Kak, cuma ketebatan waktu nanti kita Ya, nanti kita di ketemu lagi. programnya. Iya, siap ditunggu undangannya. Iya.
Oke deh Gina, kita mau pamit undur diri Iya, ya dari Sobat BN Radio. Nanti kita ketemu lagi di program Ramadan Talk dengan edisi-edisi lainnya. Iya, dengan narasumber-narasumber lainnya Iya, juga. nanti kita juga undang Kak Seri lagi ya. Boleh. Oh iya, sedikit promosiin agenda Ramadan nih. Boleh. Apa tuh? Supaya Ramadan sahabat-sahabat BN Radio bisa lebih produktif, insya Allah nanti di hari Jumat ya, kita dari PKS Muda Kabupaten Bangka join dengan kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Bangka, khususnya Sungai Liat, kita akan ngadain agenda muda mengaji. Muda mengaji ya. Nanti silakan, mungkin nanti saya bisa share informasi atau pamfletnya ke Tias ya. Nanti bisa di-share di kawan-kawan BN Radio. Agendanya kita akan ngaus ngaji on the street nanti insya Allah, dan di sana akan ada tauji atau materi dari muda mengaji dari milenial ustadz milenial kita yang akan mengisi dan dibarengi dengan buka puasa bareng-bareng. Titik kumpulnya itu di hutan lindung depan Masjid Agung. Nanti kita programnya berkelanjutan, tapi agenda perdananya itu di hari Jumat ini, Jumat sore nanti insya Allah. Dan bagi kawan-kawan semua yang pengen join di PKS Muda Kabupaten Bangka, silakan menghubungi saya. Saya Lira Listiana. Bisa disebut Kak Instagramnya Ya, apa? boleh. Ini yang mau nanya. Boleh. Apa Instagramnya? Instagramnya @seliregita. Kalau misalkan mau cek di Instagram PKS Muda Bangka Belitung ya, Instagramnya boleh, silahkan, atau mau nomor handphone WA-nya 0831 7512 4779. Boleh tanya-tanya apa saja sih program PKS Muda. Nah, penasaran sama program Facebooknya apa, Kak? PKS Muda? Facebooknya apa? Facebook saya, Iya. Seli Regita Lestiana, nama itu aja. Buat sobat radio tuh yang mau nanya-nanya buat Kak Seli. PKS Muda kan biasanya PKS Muda. anak-anak milenial ini kan takut ya sama PKS partainya Iya, itu kan iya. takut ya. Apa singkatannya PKS itu Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS Muda apa? Ini sebenarnya komunitas anak muda yang di sana pengen bareng-bareng melakukan kebaikan ya, seperti itu. Komunitas-komunitasnya anak muda di sana ada 4. Kalau misalkan pengen join di minat bakatnya kita ada, pengen join di muda mengajinya itu ada, pengen join di entrepreneurnya juga ada, mau join di politiknya juga ada, seperti Banyak itu ya. Iya banget, banyak banget Bebas milih ya, bebas milih banget seperti itu. Jadi kalau mau pengen cari tahu informasi terkait dengan PKS Muda, silakan menghubungi saya seperti itu. Baik. Silakan masyarakat Bangka Belitung kalau mau pengen ikut di agenda muda mengaji hari Jumat sore, silakan kumpul di hutan lindung ya, jam 4 sore pada asar, seperti itu. Oke, jazakallah khair buat Kak Seli. Iya, sama-sama. Regita Lestiana. Oke deh, buat Sobat BN Radio, kami mau mengundurkan diri Iya. dalam program Ramadan Ramadan Talk Talk. sore ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.